Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ramadan dengan NPM 243510-172 dari kelas 4A. Jadi di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan 5 SDLC. Yang pertama, kita harus tahu apa itu metode waterfall. Jadi metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan sistematis, linear, dan berurutan. Metode ini disebut air terjun karena setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tim dapat berlanjut ke fase berikutnya, sehingga prosesnya mengalir ke bawah dari satu tahap ke tahap lain. Tahapan dalam metode. Jadi di bagian materi tahapan ini saya hanya membuat 3 saja. Itu ada tahapan pada waterfall, spiral, dan incremental model. Baik, jadi pada tahapan dalam metode waterfall ini yang pertama ada analisis kebutuhan atau requirement analysis. Tahap awal di mana pengembang mengumpulkan informasi lengkap dari klien mengenai fitur, fungsi, dan batasan sistem yang akan dibuat. Nah, jadi pada bagian ini para pengembang itu mencari informasi dulu nih pada kliennya, apa aja sih yang pengen dia butuhin, apa aja fitur yang dia pengen. Nah, fungsi apa saja yang dia mau di dalam misalnya desktop atau web gitu. Nah, jadi karena sudah dapatlah informasinya, maka yang kedua lanjut dengan desain sistem. Nah, jadi berdasarkan analisis sebelumnya, pengembang merancang arsitektur sistem secara keseluruhan termasuk struktur data, antarmuka pengguna, dan perancangan teknis lainnya. Nah, karena sudah dapat tadi informasinya, lanjut ke desain. Nah, jadi jelas apa yang mau dibuat. Lalu lanjut yang ketiga, implementasi atau implementation atau coding. Di tahap ini di mana desain diterjemahkan ke dalam kode program. 4. Pengujian atau integration and testing. Jadi seluruh unit kode yang telah dibuat digabungkan dan diuji secara menyeluruh untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan awal dan bebas dari kesalahan bug. Nah, jadi diuji dulu nih sebelum membuat web atau aplikasi secara utuhnya dulu. Karena untuk menghindari dari kesalahan bug tadi. Jadi kita tes dulu sebelum launching lah ibaratnya. Nah, jadi karena kita uji dulu kan jelas tuh kesalahan apa aja yang terjadi di percobaan itu. Nah, lanjut yang kelima, operasi dan pemeliharaan operation and maintenance. Jadi sistem yang sudah selesai diuji kemudian diterapkan atau diinstal di lingkungan klien. Nah, jadi kan karena sudah diuji, sudah bebas lah nama dari bug, nah langsung dioperasikan atau diuji dan diterapkan atau diinstal pada lingkungan klien atau pada klien yang memesannya gitu. Lalu ada metode spiral. Jadi dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau SDLC, metode spiral adalah model proses yang menggabungkan elemen linear dan metode waterfall dengan sifat iteratif dari prototyping. Untuk tahapan atau alur dalam metode spiral ini, yang pertama ada liaison atau komunikasi. Jadi tahap ini adalah proses komunikasi antara pengembang sistem dengan pelanggan atau pengguna. Jadi di bagian ini sangat penting karena dari sini kita bisa dapat informasi apa saja sih fungsi atau fitur yang diinginkan oleh klien atau pelanggan gitu. Nah, apa aja yang pengen dia lakuin gitu. Lanjut yang kedua. Nah, perencanaan planning, menentukan tujuan, batasan, dan alternatif solusi untuk proyek. Nah, jadi karena dari license tadi itu kan kita sudah komunikasi sama pelanggan. Jadi jelas saja gitu tujuan aplikasi itu atau web tersebut dibuat. Karena sudah melalui komunikasi dengan pelanggan atau pengguna. Yang ketiga ada analisis risiko atau risk analysis. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko teknis maupun manajemen untuk menemukan solusi mitigasi. Nah, jadi dianalisis dulu atau identifikasi dulu biar
mengurangi resiko misalnya bug atau kesalahan teknis gitu. Lanjut yang keempat ada rekayasa dan implementasi atau bisa disebut dengan engineering, yaitu melakukan pengembangan produk seperti pengkodean, pembuatan prototipe, dan pengujian. Yang kelima, evaluasi pelanggan. Klien meninjau hasil pekerjaan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan melanjutkan ke putaran spiral berikutnya. Nah, itu tadi. Lanjut pada SLDC Incremental Model. Yang pertama, analisis kebutuhan dulu, yaitu tim mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem secara umum, lalu memecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang akan dikerjakan per modul increment. Yang kedua, spesifikasi modul atau desain dan prioritization, menentukan modul mana yang paling kritis untuk dikerjakan pertama kali. Modul pertama biasanya adalah fungsi inti atau core produk. Yang ketiga, pengembangan per tahap, development cycles. Sistem increment akan melewati alur seperti pertama, ada desain, merancang arsitektur untuk modul tersebut. Seperti alur-alur pada metode yang sebelumnya, itu desain. Lalu yang kedua ada coding, penulisan kode program. Lalu testing, menguji modul yang baru dibuat. Lanjut pada yang bagian 4, integrasi. Modul yang sudah digabungkan dengan modul yang telah dibuat sebelumnya. 5. Pengiriman atau deployment. Produk yang sudah berfungsi meskipun belum lengkap seluruh fitur diberikan kepada pengguna untuk mulai digunakan atau dievaluasi. Yang 6. Pengulangan. Proses kembali ke langkah 3 untuk mengerjakan increment berikutnya hingga semua fitur selesai. Lanjut ada SDLC Method, Rapid Application Development, atau bisa disingkat dengan RAD, adalah metode SDLC yang fokus pada pengembangan aplikasi secara cepat dengan menggunakan prototipe, contoh sistem awal, dan komponen yang bisa digunakan ulang atau race code. Lalu ada Agile Model. Agile Model adalah metode SDLC yang menggunakan pendekatan iteratif atau berulang dan fleksibel, di mana sistem dikembangkan dalam bagian kecil atau sprint, atau bisa disebut dengan sprint, dan terus diperbaiki berdasarkan feedback dari user. Contohnya biasanya pada kayak aplikasi Shopee atau Tokopedia. Lanjut ke materi utamanya, itu perbandingan 5 SDLC. Yang perbanding pertama ada pada bagian pendekatan dan fleksibilitas atau proses. Yang pertama ada waterfall. Model ini berjalan secara linear atau berurutan. Artinya satu tahap harus selesai dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Misalnya analisis dulu. Yang seperti tadi kita analisis dulu fitur-fitur apa saja yang diinginkan oleh klien kita. Terus karena sudah jelas, didesain lah, lanjut ke penkodingan, lalu dites lah, lalu codingan tersebut kita tes. Tapi kelemahannya itu yaitu kaku dan sulit menyesuaikan perubahan di tengah jalan. Yang kedua ada Agile, menggunakan pendekatan iteratif atau berulang dan bertahap. Pengembangan dilakukan dalam siklus kecil atau sprint. Jadi keunggulan itu sangat fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Yang ketiga, spiral, gabungan antara iteratif dan analisis risiko. Setiap siklus atau loop selalu mengevaluasi risiko sebelum lanjut. Cocok untuk proyek yang kompleks gitu. 4. Ada incremental, yaitu sistem dibangun dalam bagian-bagian kecil atau increment yang dirilis satu persatu jadi software. Jadi software bisa langsung digunakan meskipun belum lengkap. 5. RAD atau Rapid Application Development.
fokus pada pembuatan prototipe dengan cepat dan pengembangan singkat, mengutamakan kecepatan dibanding proses panjang. Lanjut, perbandingan keduanya itu ada pada manajemen risiko. Nah, jadi bagian spiral ini paling baik. Kenapa? Karena setiap tahap selalu ada analisis risikonya. Jadi kesalahan bisa dicegah sejak awal. Nah, lalu ada waterfall. Nah, waterfall ini lemah dia dalam manajemen risiko. Risiko sering baru terlihat di akhir saat testing, sehingga perbaikan jadi mahal dan sulit. Lalu ada Agile dan RAD cukup baik karena risiko dikurangi lewat feedback cepat dari pengguna, jadi masalah bisa segera diperbaiki. Contoh dari Agile ada dari aplikasi Shopee. Contoh masalahnya itu ketika misalnya pesanan kita itu nggak sampai-sampai, atau saldo kita sudah terpakai tapi paket belum juga datang. Nah, kita bisa kasih respon misalnya ke penjualnya langsung. Jadi dia bakalan ngerespon dan melakukan tindakan yang harusnya dilakukan, seperti misalnya balikin saldo dia yang sudah dia kirimkan. Lalu ada perbandingan keterlibatan pengguna atau customer involvement. Di sini ada Agile dan RAD. Jadi keterlibatan pengguna sangat tinggi karena pengguna terus memberi masukan selama proses berlangsung. Salah satu contohnya pada Agile adalah pada aplikasi Shopee. Nah, seperti tadi antara customer sama konsumennya. Yang contohnya itu seperti kasus saldo tadi. Saldo sudah kita kirimkan tapi paket belum juga tiba atau misalnya hilang. Nah, jadi customer bisa merespon dari laporan dari konsumen bahwa paket dia tidak datang atau hilang gitu. Jadi customer bisa melakukan ganti rugi karena memang terjadi kesalahannya. Lalu ada waterfall. Keterlibatan pengguna rendah karena pengguna hanya terlibat di awal atau analisis kebutuhan dan akhir pengujian. Lanjut, ada perbandingan biaya pengembangan. Nah, pertama ada waterfall, lebih murah di awal tapi mahal kalau ada perubahan. Karena di waterfall ini langsung jadi gitu, nggak ada prototipenya, langsung dieksekusi. Jadi kalau misalnya mau dirubah lagi ya emang harus rubah dari awal gitu, lebih ribet, lebih lama, mahal lagi nambah biayanya gitu, karena dia nggak ada prototipe buat pengujian percobaan gitu pengujian aplikasi atau webnya gitu. Nah, lalu ada Agile, lebih fleksibel tapi bisa membengkak jika tidak terkontrol. Lalu ada spiral, mahal karena analisis risiko dan kompleksitas, karena emang detail banget dia menganalisis risikonya gitu. Lalu ada incremental, lebih terkontrol, dibagi per tahap. Dan ada RAD, bisa murah atau mahal tergantung kecepatan dan revisinya. Lalu ada perbandingan waktu pengembangan development time. Di bagian waterfall ini lama karena harus menunggu semua tahap selesai dulu. Kenapa lama? Pertama, analisis, lalu desain, lalu apa tadi? Kita lihat lagi. Alasan lama karena pertama ada analisis dulu, desain, implementasi lagi, pengujian, lalu ada operasi. Nah, di sini tadi kenapa bisa lama? Karena dia tidak ada prototipe.
Jadi kalau misalnya salah emang harus ngulang dari awal. Berbeda dengan ini spiral. Spiral itu kan ada prototipenya. Jadi kalau misalnya mau ada kesalahan teknis itu ya bisa diperbaiki lagi di pertengahan atau mungkin diperbaiki dikit lagi, penyempurnaan lah ibaratnya. Lalu lanjut pada agile, lebih cepat karena rilis bertahap atau sprint. Kemudian ada spiral, cenderung lama karena ada analisis risiko di tiap siklus. Menurut saya lebih kalau dalam pengembangannya, menurut saya lebih cepat ini kalau pada bagian kesalahannya ya. Maksudnya pada bagian perbaikan kesalahan, karena dia nggak perlu ngulang dari awal seperti waterfall ini menurut saya. Lalu ada incremental, sedang karena fitur ini dirilis bertahap. Lalu RAD sangat cepat karena fokus pada prototipenya. Terima kasih jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.